Halo bro, masih bersama gua lagi di channel Budi Football. Nah, kali ini Mimin akan membahas 4 tim yang ada di Liga 3 ini tak layak di Liga 3 dan seharusnya ada di Liga 1 atau di Liga 2. Nah, siapa saja klubnya? Mari kita lihat bersama. Oke. Nomor 1 ini ada Persibo Bojonegoro. Nah, kenapa Mimin memasukkan Persibo ke dalam 4 klub yang tak layak di Liga 3 ini? Karena Persibo ini kan pernah mencapai kompetisi AFC Cup ya. Ya sungguh tidak layak lah juga tim sebesar Persibo berkompetisi di Liga 3 zona Jawa Timur. Ya minimal harusnya Persibo ini berkompetisi di Liga 1 atau di Liga 2 ya. Klub yang berjuluk Laskar Angling Dharma ini pernah membuat kejutan di Copa Indonesia. Persibo berhasil keluar menjadi juara pada tahun 2012 dan berhak lolos ke kompetisi Asia. Bersamaan pada itu Persibo juga lolos ke Liga Super Indonesia pada tahun 2012. Namun justru disinilah keterpurukan Persibo dimulai, Ya memang sih Persibo naik kasta ke Liga 1, tapi disinilah juga dualisme PSSI dan dualisme Liga dimulai. Pada tahun itu Persibo memutuskan untuk menyeberang ke liga sebelah bro, yaitu pada namanya LPI pada tahun 2011 itu. Pada saat itu dan sehingga Persibo mendapat sanksi dari PSSI dan dipaksa untuk turun kasta ke Liga 3. Setelah Persibo mendapat pemutihan dari PSSI bisa mengikuti liga lagi, Persibo mengawal liga dari Liga 3 ya bro. Tapi lepas dari semua itu Persibo mempunyai modal yang sangat kuat sebenarnya, yaitu dalam hal militansi supporter. Ini bisa jadi modal utama klub ya untuk menghidupi klubnya. Selain dari sponsor, klub Persibo ini mempunyai 2 elemen supporter besar, yaitu Boromania dan Ultras Korvanort 1949. Nah, inilah 2 komponen inilah yang menghidupi Persibo. Memang persepak bolaan di Bojonegoro ini sangat bergairah sekali ya. Insya Allah kalau Persibo bisa tampil konsisten, bahkan tidak mungkin juga kalau Persibo bisa lolos Liga 2. Ya semoga saja ya. Dan sebenarnya sih Persibo ini pencipta pemain-pemain bintang lah sebenarnya. Banyak pemain bintang yang lahir dari Persibo ini. Contohnya ada Rudi Widodo, striker andalan timnas. Samsul Arif juga pernah main di sana. Sebenarnya Persibo ini punya tradisi yang kuat ya dalam persepak bolaan Indonesia. Nah, kita lihat saja bagaimana sepak terjang tim asal Bojonegoro ini tahun depan. Oke, yang kali ini ada nomor 2 yaitu Deltras Sidoarjo. Nah, kalau Deltras ini beda lagi permasalahannya dengan Persibo. Kalau Persibo tadi kan masalahnya korban dari dualisme Liga dan PSSI. Kalau Deltras ini keterpurukannya karena dipicu sistem internal klubnya yang tidak sehat bro. Di zaman dulu karena Deltras ini dulu dikelola oleh Pemkab Sidoarjo dan sekarang saham mayoritas mungkin ya masih dimiliki pihak Pemkab Sidoarjo ya. Nah, dari ini Deltras mulai mengalami kemerosotan prestasi. Dari hingga dipolitisasi sampai mengalami kebangkrutan klub. Mungkin inilah ya yang dialami klub asal Sidoarjo pada saat ini. Memang kalau klub dikelola oleh Pemkab atau pemerintahan ya begitu resikonya bro. Nah, pada tahun 2019 tahun kemarin mulai bangkit lagi Deltras ini. Kini pengelolaan klub diambil alih oleh supporter Di posisi manajer ada pentolan Delta Mania juga. Nah, ini mungkin perombakan yang paling tepat ya menurut Mimin. Ya tahu kondisi Deltras sendiri itu kan ya supporternya sendiri. Jadi tepatlah ya kalau dikelola oleh Delta Mania. Dikala godaan untuk berpaling sangat besar, Delta Mania ini masih setia dengan Deltras Sidoarjo. Karena tim tetangga mereka yaitu The Green Force atau Persebaya Surabaya
sudah berhasil naik kasta ke Liga 1 ya pada tahun 2018. Tapi saya sangat salut sekali dengan Delta Mania ini, tetap menemani tim kebanggaan mereka walaupun di kondisi apapun. Wah, ini patut diacungi jempol ya loyalitas para Delta Mania ini. Nah, kita lihat saja ya sepak terjang Deltras ini pada tahun depan bagaimana. Karena Deltras Sidoarjo ini mengawali kompetisi dari Liga 3 ya, yaitu liga terbawah sendiri di Indonesia. Ya sebenarnya sih Deltras ini juga tidak layak ya di Liga 3 karena klub sekelas Deltras ini harusnya ada di Liga 2 dan di Liga 1. Karena Deltras sendiri punya modal yang sangat bagus. Selain dari militansi supporter, Deltras ini punya stadion yang cukup bagus ya untuk menggelar Liga 1 atau Liga 2. Dan secara geografis kan Sidoarjo kota industri ya, harusnya Deltras ini bisa ya menarik investor dari luar. Harusnya Deltras harus bisa menarik investor dari luar itu untuk membangun klub yang lebih profesional lagi. Nah, kita lihat saja bagaimana sepak terjang Deltras ini pada tahun depan bagaimana. Yang nomor 3 ini ada Persekapas. Klub yang berasal dari Kabupaten Pasuruan ini memang sudah sangat lama tidak berkompetisi di liga teratas Indonesia. Ya mungkin kira-kira sudah 13 tahun ya. Wah, sangat lama sekali ini tidak berkompetisi di Liga 1. Keterpurukan Persekapas disebabkan karena pengelolaan manajer dan inkonsistensi klub ya. Persekapas sendiri cuk. Klub yang berkembang di Stadion Bangil Pasuruan ini sebenarnya dulu adalah klub kuda hitam yang sangat disegani pada zaman tahun 2000-an. Tapi sekarang sangat disayangkan sekali kalau Persekapas harus berkompetisi di Liga 3 Indonesia. Tapi terlepas dari semua itu, Persekapas mempunyai modal yang kuat ya cuk, yaitu dari segi militansi supporter, dan Persekapas ini mempunyai supporter yang loyal, yaitu Sakramania. Sakramania ini selalu memadati Stadion Bangil Pasuruan pada setiap Persekapas berlaga. Selain itu, Persekapas juga memiliki beberapa sponsor yang siap mensponsori Persekapas. Ya tinggal bagaimana klubnya saja ya kalau begini. Pengelolaannya bagaimana, tinggal pandai-pandainya manajemen saja bagaimana bisa merekrut bibit-bibit muda yang berpotensial. Sudah memiliki supporter yang militan, sponsor ada, stadion ada. Tinggal menunggu saja bagaimana manajemen Persekapas ini bergerak, cuk. Ya mungkin Persekapas ini bisa belajar dari Persik Kediri ya, yang mengutamakan atau memprioritaskan pemain-pemain muda asli kota mereka. Nah, Persekapas bisa ya harusnya mencari bibit-bibit muda di kota Pasuruan, karena Pasuruan ini kan ya juga kota besar. Ya pasti banyaklah bibit-bibit muda di kota Pasuruan mungkin. Manajemen harus turun langsung ya ke lapangan untuk mencari bibit-bibit muda yang potensial ini. Oke, yang terakhir ini ada Persegres Gresik United. Klub ini adalah klub gabungan ya cu, antara Persegres Gresik dan Gresik United. Nah, kenapa alasan Mimin memasukkan klub ini dalam klub yang tidak layak di Liga 3? Karena menurut Mimin klub ini mempunyai potensi yang besar ya untuk berkembang di kancah persepak bolaan Jawa Timur khususnya. Karena apa ya? Karena dari segi infrastruktur yang memadai dan wilayah kotanya sendiri. Nah, jangan lupa ini kota Gresik kan mempunyai banyak perusahaan besar yang ada di wilayahnya Gresik ya. Nah, ini harusnya bisa jadi modal utama untuk klub Persegres Gresik United ini. Nah, kita membangun klub harus mempunyai dasar investor yang kuat dulu ya menurut Mimin. Dan harusnya Persegres United ini bisa memanfaatkan perusahaan-perusahaan besar yang ada di wilayahnya untuk mendanai klub lah ya minimal. Menurut Mimin, Persegres ini sudah cukup maju loh dalam infrastruktur stadion. Stadion Gelora Joko Samudro baru selesai juga ya direnovasi pada tahun kemarin. Ini sudah cukup bagus lah untuk menggelar pertandingan sekelas Liga 1 atau Liga 2. Tapi sayang Persegres masih di Liga 3 ya, sangat disayangkan sekali. Dan sebenarnya juga sih Persegres Gresik United ini mempunyai modal yang sangat kuat juga ya, yaitu dalam segi supporter.
militansi Ultras Gresik ini tidak bisa diremehkan lagi ya Jo, karena Ultras Gresik ini ya juga masuk dalam supporter terbesar di Jawa Timur. Inilah modal utama Persegres pada tahun ini mungkin. Ya mungkin Persegres ini dari sistem-sistem manajemennya harus diperbaiki lagi ya, karena praktis pada tahun 2017 Persegres Gresik ini terdegradasi karena sistem manajemen yang buruk ya menurut Mimin. Sangat disayangkan sekali klub sekelas Persegres berlaga di Liga 3 pada tahun ini. Oke, mungkin itu saja yang bisa Mimin bahas ya pada topik ini. Terima kasih. Jangan lupa like, comment, and subscribe.